Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar siswa-siswi semua? Jumpa lagi dengan Ibu Rifana di sini dan kita masih dalam pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang pengukuran yang pasti akan sangat bermanfaat bagi kalian. Yuk kita pelajari. Kita mulai dari soal pertama. Budi dibelikan ibu sebuah spring bed baru dengan spesifikasi sebagai berikut. Besaran pokok yang benar pada spesifikasi tersebut ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 6, C 3, 4, dan 5, atau D 4, 5, dan 6. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengingat 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Di dalam tabel itu ada 4 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, dan tebal. Tebal termasuk dalam panjang. Nah, tetapi di sini waktu di satuannya adalah tahun, sedangkan dalam SI waktu harus dalam sekon. Sehingga jawaban yang benar adalah panjang, massa, dan tebal. Soal kedua. Perhatikan gambar berikut, ada sebuah balok yang diukur dengan menggunakan mistar. Panjang balok yang diukur dengan mistar adalah A 1,5 cm, B 2,0 cm, C 2,5 cm, atau D 3,0 cm. Untuk menjawab soal ini, kita harus memperhatikan mistar dengan teliti. Kita lihat, pada mistar itu ada 5 garis sebelum angka 5 dan ada 5 garis setelah angka 6. Berarti balok itu diukur antara nilai 4,5 cm sampai dengan 6,5 cm. Nah, bagaimana cara mengetahui panjang baloknya? Tentu saja dengan cara mengurangkan 6,5 cm dikurang 4,5 cm, sehingga hasilnya adalah 2,0 cm. Soal ketiga. Soal ini berkaitan dengan pengukuran massa benda. Perhatikan hasil pengukuran berikut. Ada sebuah gambar neraca, benda yang ditimbang di sebelah kiri dan anak neracanya sebelah kanan. Ada 80 gram, 1,2 kg, dan 20 gram. Apabila neraca dalam keadaan setimbang, maka besar massa benda P adalah A 1300 gram, B 1200 gram, C 280 gram, dan D 100 gram. Nah, bagaimana cara menjawab soal ini? Coba perhatikan anak timbangan yang ada di sebelah kanan. Di situ ada 80 gram, 1,2 kg, dan 20 gram. Ketiga-tiganya harus kita konversikan dalam satuan yang sama. Karena di soal itu jawaban yang diminta dalam satuan gram, maka kita konversikan dalam satuan gram. 80 gram, 1,2 kg dijadikan 1.200 gram dan 20 gram. Sehingga bila dijumlahkan adalah 1.300 gram. Nah, massa benda P sama dengan jumlah anak timbangan dalam gram. Massa benda P artinya adalah 80 gram ditambah 1.200 gram ditambah 20 gram. Sehingga massa benda P yang ditimbang itu adalah 1.300 gram. Jadi jawabannya adalah 1.300 gram. Soal keempat, soal ini berkaitan dengan pengukuran waktu. Perhatikan hasil pengukuran waktu di bawah ini. Ada stopwatch yang mencatat pelari pertama dan pelari kedua yang berlari secara estafet. Hasil pengukuran stopwatch di atas menunjukkan waktu yang ditempuh oleh pelari pertama dan pelari kedua dengan jarak tempuh yang sama. Waktu total dari kedua pelari adalah A 56 sekon, B 76 sekon, C 67 sekon, dan D 65 sekon. Cara menjawabnya adalah dengan memperhatikan stopwatch. Kita lihat ada 3 garis setelah 15 pada pelari pertama, artinya 18 sekon untuk pelari pertama. Dan ada 2 garis setelah 45 pada pelari kedua, berarti 47 sekon. Jadi, waktu total kedua pelari adalah dengan menjumlahkan keduanya, yaitu 18 sekon ditambah 47 sekon, sehingga hasilnya adalah 65 sekon. Jawabannya adalah D. Soal kelima masih berkaitan dengan pengukuran panjang. Kali ini kita menggunakan jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda-benda berbentuk bulat dan kecil sehingga sulit diukur dengan menggunakan mistar. Sebuah balok diukur ketebalannya menggunakan jangka sorong dengan hasil pengukuran seperti gambar berikut.
Besarnya hasil pengukuran adalah A 5,70 cm, B 5,75 cm, C 5,85 cm, dan D 5,90 cm. Untuk menjawab soal ini, kalian perhatikan skala pada jangka sorong. Jangka sorong memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama yang terletak di bagian atas, skala nonius yang bagian bawah. Skala utama pada gambar ini adalah ada 7 garis sebelum angka 0 pada skala nonius. Jadi 5 ditambah 0,7, berarti skala utamanya adalah 5,7 cm. Sedangkan untuk mengetahui skala noniusnya, kita lihat garis manakah yang berimpit dengan skala utama. Setelah dilihat ternyata 0, 1, 2, 3, 4, 5. Garis kelima pada skala nonius berimpit dengan skala utama. Artinya sejajar. Jadi skala noniusnya adalah 0,05 atau 5 kali 0,1 kali 0,1. Hasil pengukurannya adalah dengan menjumlahkan kedua skala, yaitu 5,7 ditambah 0,05 cm, sehingga hasilnya adalah 5,75 cm. Baiklah Ananda semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam pelajaran IPA kali ini. Soal-soal yang Ibu bahas kali ini kerap kali keluar dalam ujian nasional. Kalian terus belajar ya. Kalian boleh membaca buku dan melihat dari sumber mana saja. Tetap sabar, tetap semangat, dan jangan putus asa. Mudah-mudahan musim pandemi ini segera berlalu dan semoga kita semua diberi kemudahan dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.